Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen Muhammad Asy'ari selaku dosen pembimbing mata kuliah pembelajaran fikih dan teman-teman yang berbahagia. Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 11 dengan anggota yang pertama Nurul Hidayatul Hikmah NIM 9321183119, yang kedua Hansa Mutia NIM 9321182219, yang ketiga Alfi Nurul Hidayah dengan NIM 9321186618. Pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan tentang waris dan permasalahannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian waris. Pengertian waris adalah bentuk isim dari kata warisa yarisu, artinya orang yang menerima waris. Waris itu mempunyai ilmu namanya ilmu mawaris. Nah, ilmu mawaris itu adalah ilmu yang mempelajari tentang waris, ahli waris dan lain-lain, dan yang bersangkutan dengan ahli waris. Sumber-sumber hukum ilmu mawaris itu atau sistem hukum waris adalah memberikan bagian kepada ahli waris kerabat tanpa membedakan jenis kelamin, anak-anak ataupun dewasa. Ayat tentang ilmu mawaris atau waris adalah surat An-Nisa ayat 7, yang artinya bagi laki-laki ada hak bagian dan dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Hukum belajar dan mengajarkan waris. Hukumnya adalah wajib, tetapi kategorinya adalah wajib kifayah, di mana ketika sebagian orang sudah mempelajarinya dan mengajarkannya, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Selanjutnya, sebab-sebab pembagian waris. Ada 3, yaitu yang pertama, adanya hubungan kekerabatan atau hubungan nasab dan darah. Yang kedua, adanya hubungan pernikahan atau hubungan antara suami dan istri. Yang ketiga, adanya hubungan wala. Hubungan wala adalah hubungan karena seseorang pernah membebaskan orang lain dari perbudakan, dan kemudian orang atau budak yang dibebaskan itu meninggal lebih dahulu sehingga yang membebaskan itu berhak mewarisi hartanya. Kemudian syarat pembagian waris yang ada 3, yaitu yang pertama, matinya mewaris atau pewaris, baik mati secara hakiki, mati secara hukmi, dan mati secara takdiri. Yang kedua, hidupnya ahli waris pada saat kematian pewaris. Yang ketiga, tidak adanya penghalang dari mewarisi. Selanjutnya, rukun pembagian waris. Rukun pembagian waris ini ada 3. Yang pertama, muwaris, yaitu orang yang mewariskan hartanya atau mayat yang meninggalkan hartanya. Syaratnya adalah muwaris benar-benar telah meninggal dunia. Yang kedua, yaitu alwaris atau ahli waris, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah atau sebab perkawinan atau akibat memerdekakan budak. Yang ketiga, al-maurus atau al-miros, yaitu harta peninggalan si mayit setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.
Selanjutnya, halangan untuk menerima waris ada 3, yaitu yang pertama, pembunuh. Pembunuhan dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak waris karena tujuan dari pembunuhan tersebut agar ia segera memiliki harta mewaris. Yang kedua, yaitu beda agama. Seseorang terhalang untuk menerima waris apabila antara ahli waris dan mewaris beda agama. Yang ketiga, perbudakan. Perbudakan menjadi penghalang mewarisi bukan karena status kemanusiaannya, karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hak-hak yang wajib ditunaikan sebelum pembagian waris kepada ahli waris. Yang pertama, biaya perawatan jenazah, seperti memandikan, mengkafani, mengusung, dan menguburkannya. Yang kedua, pelunasan hutang-hutang. Dan yang ketiga, pelunasan wasiat. Nah, yang pertama adalah kelompok ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan. Di kelompok ini dibagi menjadi 2, yaitu ahli waris nasabiyah dan ahli waris sababiyah. Kita akan bahas yang pertama, yaitu ahli waris nasabiyah. Ahli waris nasabiyah adalah ahli waris yang menerima warisan karena mereka memiliki hubungan darah dengan seseorang yang meninggal, yaitu hubungan nasab atau keturunan baik ke bawah, ke atas maupun ke samping. Ahli waris nasabiyah semuanya berjumlah 20 orang jika diperinci baik dari kelompok laki-laki maupun kelompok perempuan. Laki-laki 13 orang dan perempuan 8 orang. Kelompok ahli waris nasabiyah yang laki-laki secara berurutan dapat disebutkan secara rinci. Bisa dibaca di makalah yang telah kita sediakan. Begitupun dengan kelompok perempuan. Nah, urutan-urutan pada nomor daftar ahli waris nasabiyah menandakan jauh dekatnya hubungan kekerabatan ahli waris terhadap si mayit. Karena ini biasanya ahli waris pada urutan awal akan selalu mendapatkan bagian. Dan dalam sistem hijab mahjub, biasanya yang dekat akan menutupi ahli waris yang lebih jauh. Untuk lebih mudahnya, kita akan membagi berdasarkan jauh dekatnya ahli waris dengan almarhum, yaitu yang ahli waris yang tergabung dalam furu al-waris, kelompok ahli waris usul al-warid, dan kelompok al-hawashi. Kelompok furu al-waris adalah terdiri dari keturunan almarhum mulai dari anak sampai ke bawah. Kelompok ini adalah kelompok ahli waris cabang yang kedudukannya paling dekat dengan almarhum. Karena menjadi kelompok terdekat, maka dalam hal penerimaan warisan, kelompok ini didahulukan dari kelompok lainnya. Dan yang kedua, sedangkan kelompok ahli waris usul adalah para orang tua dan leluhur dari almarhum. Kelompok ini dari sisi kedekatannya menempati posisi kedua setelah kelompok furu. Dan yang terakhir adalah hawashi, yaitu kelompok kerabat samping, mulai dari yang terdekat sampai keturunannya. Yang kedua adalah ahli waris sababiyah. Sesuai dengan namanya, ahli waris sababiyah adalah para ahli waris yang kewarisannya didapat karena ada sebab-sebab tertentu yang sesuai dengan ketentuan syariat. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu yang menyebabkan seseorang saling mewarisi adalah karena adanya perkawinan yang sah dan adanya hubungan wala atau memerdekakan hamba sahaya. Oleh karena itu, ahli waris sababiyah ini tidaklah banyak, yaitu yang pertama ahli waris sebab perkawinan terdiri dari suami atau istri saja. Yang kedua ahli waris sebab memerdekakan hamba sahaya, yaitu laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba. Dan yang ketiga, menurut mazhab Hanafi adalah ahli waris yang menerima warisan disebabkan adanya perjanjian dan tolong-menolong antara dua belah pihak. Yang berikutnya, kelompok yang kedua yaitu ahli waris berdasarkan kadar perolehan harta.
Yang pertama, ahli waris penerima bagian tertentu atau daw al-furud dan hak-haknya. Bagian-bagian yang sudah ditentukan tersebut ada 6 macam. Bagian setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan 2/3. Posisi ahli waris kelompok ini rata-rata ditempati oleh kalangan ahli waris perempuan, meskipun juga sebagian ada yang laki-laki. Hal ini mencerminkan besarnya perhatian Islam terhadap kaum perempuan, terutama untuk melindungi hak-haknya dalam menerima harta waris. Untuk perinciannya, siapa saja yang menerima bagian-bagian tersebut bisa teman-teman baca di makalah yang sudah kami kirimkan. Yang kedua adalah ahli waris penerima sisa atau daw al-asobah dan hak-haknya. Ahli waris daw al-asobah adalah ahli waris yang berhak menerima sisa atau asobah harta setelah dibagikan kepada ahli waris daw al-furud. Urutan pembagiannya adalah setelah harta dibagi kepada ahli waris penerima bagian tertentu dan masih ada sisa, maka sisa harta tersebut merupakan hak ahli waris penerima sisa. Ahli waris penerima sisa sendiri dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, asobah di al-nafs, ahli waris yang mendapatkan bagian sisa karena dirinya sendiri. Mereka semuanya ahli waris kerabat laki-laki yang tidak dicelahi oleh perempuan. Yang kedua, asobah bil ghair, adalah para ahli waris perempuan yang berhak menerima bagian tertentu disebabkan bersama dengan mereka ahli waris yang sederajat dari kalangan laki-laki penerima bagian sisa. Dengan kata lain, ahli waris ini menerima bagian sisa disebabkan ahli waris lain. Dan yang ketiga, asobah ma'al ghair, penerima bagian sisa yang disebabkan ahli waris lain yang bukan penerima bagian sisa. Landasan kewarisan ahli waris asobah ma'al ghair didasarkan kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abi Musa al-Asy'ari, menunjukkan bahwa bagian yang harus diterima oleh saudara perempuan sekandung jika bersama dengan anak perempuan sekandung adalah bagian sisa. Selain saudara perempuan sekandung juga berlaku bagi saudara perempuan sebapak jika bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki, ia juga mendapat bagian sisa. Dari ketiga macam ahli waris asobah, nasabiyah, dan masing-masing perbedaannya dapat disimpulkan bahwa ahli waris asobah bin nafs hanyalah ahli waris laki-laki, sedangkan asobah bil ghair adalah ahli waris perempuan yang bersama dengan ahli waris laki-laki, dan ahli waris asobah ma'al ghair adalah ahli waris perempuan yang bersama dengan ahli waris perempuan lain. Yang berikutnya adalah ahli waris daw al-arham dan hak-haknya. Ahli waris daw al-arham menurut istilah para ulama adalah para ahli waris kerabat yang tidak termasuk pada daftar ahli waris daw al-furud dan juga tidak ada dalam daftar ahli waris daw asobah. Ahli waris ini terdiri dari laki-laki dan juga perempuan. Terkait dengan kewarisan daw al-arham, terdapat 2 pendapat ulama yang berbeda sebagai akibat dari perbedaan para sahabat berkaitan dengan apakah ahli waris kelompok ini bisa mendapatkan warisan atau tidak. Lalu, siapa saja kerabat yang berpeluang menjadi ahli waris daw al-arham? Yaitu kelompok keturunan pewaris, kelompok leluhur pewaris, kelompok keturunan saudara-saudara pewaris, kelompok keturunan paman pewaris. Nah, itu tadi. Jika mengikuti pendapat yang tidak memberikan bagian ke ahli waris daw al-arham, maka selesailah pembagian warisan setelah harta diberikan ke Baitul Mal. Namun sekarang jika mengikuti pendapat yang memberikan bagian kepada ahli waris daw al-arham, maka cara pembagiannya terjadi perbedaan pendapat lagi di kalangan para ulama. Untuk hal ini teman-teman bisa baca lagi dan perbanyak referensi tentang daw al-arham. Nah,
Kelompok yang berikutnya adalah ahli waris hijab mahjub. Al-hajb secara bahasa berarti al-ma'u atau terhalang, atau al-hirman atau terlarang ya. Orang yang menghalangi dikenal dengan al-hajib, sedangkan yang dihalangi disebut dengan al-mahjub. Secara istilah, al-hajb menurut para ahli fikih adalah terhalangnya seorang ahli waris untuk mendapatkan bagian warisan, baik semuanya atau sebagian saja, karena adanya ahli waris lain yang lebih utama derajatnya. Al-hajib secara umum ada dua macam, yaitu al-hajib bil was dan al-hajib bil al-syah ya. Yang pertama terhalang karena adanya sifat yang melekat pada ahli waris, dan yang kedua terhalang karena adanya ahli waris lain yang lebih berhak, ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris dan lebih berhak atas bagian warisan. Dalam hal ini ada dua macam, yaitu hijab nukson, yaitu yang maksudnya adalah ahli waris yang mendapat bagian tidak secara maksimal bagiannya, akan tetapi bagiannya berkurang disebabkan bersama dengan ahli waris lain yang lebih dekat dengan pewaris, seperti peroleh suami dari setengah menjadi seperempat atau istri dari seperempat menjadi seperdelapan, dikarenakan terhijab oleh keberadaan anak-anak. Yang kedua, hijab hirman adalah ahli waris yang terhalang secara total dari perolehan kewarisan karena ada ahli waris lain yang lebih dekat kepada pewaris dan lebih berhak atas bagian harta secara keseluruhan. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.